menampilkan penjelasan mengenai bagaimana budaya perusahaan sebagai kunci sukses organisasi. Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana budaya perusahaan dapat memengaruhi seluruh jalannya organisasi. Budaya perusahaan bukan hanya tentang nilai-nilai yang tertulis, tetapi juga bagaimana budaya tersebut memengaruhi perilaku sehari-hari, keputusan, serta keberhasilan jangka panjang dari sebuah organisasi. Kami akan mengupas berbagai konsep terkait budaya perusahaan, mulai dari perbedaan antara budaya dan formalitas hingga pengaruh budaya nasional dalam organisasi multinasional. Topik yang akan dibahas dalam video ini yang pertama adalah budaya versus formalisasi. Salah satu hal yang menarik dari budaya organisasi adalah bahwa budaya yang kuat memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang sama dengan tanpa mengandalkan dokumentasi atau aturan tertulis yang ketat. Budaya yang sudah tertanam dalam diri karyawan mampu menjadi panduan utama yang mendorong mereka untuk bekerja sama menuju tujuan yang sama. Sebaliknya, formalitas berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa aturan dan prosedur diikuti meskipun keduanya berakhir pada tujuan yang serupa. Nah, semakin kuat budaya dalam suatu organisasi, semakin sedikit kebutuhan untuk peraturan formal karena kebiasaan dan nilai sudah mengarahkan perilaku individu secara otomatis. Yang kedua, pengaruh budaya nasional terhadap budaya organisasi. Saat bekerja dalam perusahaan yang memiliki cabang di berbagai negara, budaya nasional menjadi faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Setiap negara memiliki budaya yang unik, dan hal ini tentunya memengaruhi cara karyawan berinteraksi dan bekerja. Penelitian menunjukkan bahwa budaya nasional seringkali memiliki dampak yang lebih besar pada perilaku karyawan daripada budaya organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi di berbagai negara perlu memahami perbedaan budaya ini untuk dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara manajemen dengan karyawan. Yang ketiga adalah budaya perusahaan yang dominan. Budaya perusahaan yang dominan mencerminkan nilai-nilai inti yang diterima dan dijalankan oleh sebagian besar anggota organisasi. Dalam organisasi besar, seringkali muncul subbudaya yang berkembang untuk mencerminkan pengalaman atau tantangan tertentu yang dihadapi oleh bagian atau unit yang berbeda. Meskipun ada variasi di dalamnya, nilai inti organisasi tetap menjadi penggerak utama yang menyatukan seluruh anggota organisasi. Hal ini memastikan bahwa meskipun ada perbedaan dalam cara kerja di setiap bagian, tujuan akhir perusahaan tetap sama. 4. Budaya kuat versus budaya lemah. Salah satu karakteristik budaya yang sangat berpengaruh dalam organisasi adalah kekuatan budaya. Suatu budaya yang kuat dapat membentuk perilaku anggota organisasi secara signifikan. Tingginya kebersamaan dan komitmen yang ditanamkan melalui budaya yang kuat menciptakan iklim internal yang memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap perilaku dan tindakan karyawan. Budaya yang kuat mendukung terbentuknya kesetiaan, kohesi, dan pengurangan kecenderungan karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Sebaliknya, budaya yang lemah cenderung tidak dapat menciptakan iklim yang sama, yang dapat menyebabkan karyawan merasa kurang terikat dan lebih mungkin untuk mencari kesempatan lain di luar perusahaan. 5. Mengapa budaya organisasi itu penting? Budaya organisasi bukan hanya sekedar nilai-nilai yang tertulis dalam buku pedoman perusahaan. Budaya yang terinternalisasi dalam diri karyawan memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas organisasi. Sebuah budaya yang kokoh akan menciptakan rasa tanggung jawab bersama, meningkatkan motivasi, dan membuat organisasi lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan. Sebaliknya, jika budaya tersebut tidak kuat, manajemen akan kesulitan untuk memastikan perilaku karyawan sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi kesimpulannya, budaya perusahaan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk cara organisasi, beroperasi dan mencapai tujuannya.
Budaya yang kuat dapat mengarahkan seluruh karyawan untuk bekerja dengan tujuan yang sama, tanpa perlu aturan tertulis yang ketat, karena nilai-nilai inti sudah tertanam dalam perilaku mereka. Sementara itu, formalitas tetap diperlukan, tetapi semakin kuat budaya organisasi, semakin sedikit peraturan yang dibutuhkan. Selain itu, penting untuk memahami bagaimana budaya nasional dapat memengaruhi perilaku karyawan di berbagai negara. Pengaruh budaya nasional seringkali lebih besar daripada budaya organisasi itu sendiri, sehingga perusahaan yang beroperasi di banyak negara perlu memperhatikan perbedaan budaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Budaya perusahaan yang dominan, meskipun melibatkan subbudaya di bagian tertentu dari organisasi, tetap berlandaskan pada nilai inti yang dianut bersama oleh seluruh anggota. Hal ini memastikan bahwa meskipun ada perbedaan, tujuan akhir organisasi tetap selaras. Akhirnya, budaya yang kuat dapat meningkatkan komitmen, loyalitas, dan pengurangan tingkat turnover karyawan. Dengan menciptakan budaya yang kokoh, perusahaan tidak hanya bisa mencapai tujuan jangka pendek, tetapi juga membangun landasan yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang. Membangun dan mempertahankan budaya organisasi yang kuat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, efisien, dan penuh komitmen, yang pada gilirannya akan mendukung keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan.